Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali bertemu dalam Worship in Morning hari ini. Kiranya kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita pagi hari ini, biarlah kita pergunakan untuk memuliakan Dia. Mari kita akan datang untuk menyembah, memuji Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Biarlah kita mulai dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu sebagai tuntunan dalam langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, biar hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya Yesus, kami mau bawa sembah kami bersyukur kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami mengasihimu Tuhan. Haleluya. Mari dengan sungguh katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupmu hanyalah untuk menyenangkan.
yang baru, kami percaya ada berkat yang baru buat kami Amin, semua. amin, Pujian Yesus. penyembahan kami biarlah menyenangkan hatimu. Tiba saatnya Haleluya. Tuhan, kami mau mendengarkan, kami mau diisi dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, dan kiranya urapan yang baru juga turun ke atas hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan hari ini semua datang dari Tuhan dan menjadi berkat buat setiap yang mendengarkan firman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa hari ini kebaikan Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya sepanjang hidup kita, bukan hanya sepanjang hari ini, tetapi sepanjang hidup kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara membuka Injil Matius pasal ke-22 ayat 37. Injil Matius ayat 22 pasal 22 maksud saya, ayat ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, itu merupakan satu kerinduan, satu keinginan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Tuhan ingin kita mengasihi Dia melebihi apapun yang kita kasihi selain Dia. Artinya Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita. Yang lain harus disingkirkan. Karena itu saudara-saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, itu harus menjadi kerinduan hati kita yang paling mendalam, keinginan kita. Saudara-saudara, mari kita belajar. Ada beberapa ciri, ada beberapa bukti bahwa seseorang itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Yang pertama, saudara-saudara, orang mengasihi Tuhan itu artinya dia mentaati segala perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang mengatakan mengasihi Tuhan, itu bukan hanya sekedar bicara di bibir, bukan sekedar bicara di mulut, bukan hanya sekedar mengagungkan lewat pujian, tetapi dalam tindakannya. Orang itu membuktikan kalau dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah jika menuruti segala perintah Tuhan. Ini merupakan sebuah kalimat yang Tuhan Yesus sendiri ucapkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bagi Tuhan Yesus, orang yang dianggap mengasihi Dia, itu adalah orang yang taat, orang yang menuruti segala perintah Tuhan. Bukan hanya sekedar orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan hanya sekedar orang yang memuji, menyanyi lewat bibirnya, mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, tetapi orang itu dianggap betul-betul mengasihi Tuhan. Tuhan ingin melihat bukti bahwa dia menuruti segala perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita merenungkan, kita introspeksi. Apakah dalam hidup kita memiliki sikap ini? Menjadi penurut-penurut dari firman Tuhan. Sebab jika tidak, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yang lain itu tidak terlalu akan terlihat dengan jelas. Saudara-saudara, kita bisa berkamuflase, kita bisa bersikap berpura-pura. Tetapi di mata Tuhan, kita tidak bisa berpura-pura. Yang pasti Tuhan ingin kita menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Saya berdoa kita semua adalah penurut-penurut firman. Karena ini penting sekali, pada akhirnya pun nanti pada suatu saat Tuhan akan mengukur kita dengan sikap kita terhadap kepenurutan kita terhadap firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus katakan pada akhir zaman nanti akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bahkan mereka berkata mereka sudah melayani Tuhan, mengusir setan, bernubuat. Saudara-saudara, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena mereka berseru tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, mulai hari ini saya berdoa, kita semua mari bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bukti atau
ciri seorang yang mengasihi Tuhan adalah bahwa orang itu rindu, memiliki kerinduan untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang itu rindu untuk mencari Tuhan. Orang itu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa pada akhirnya nanti orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya di sini adalah orang itu betul-betul memiliki kerinduan yang dari hati untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Ingin menyembah Tuhan. Dalam hidup sehari-harinya ingin memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-harinya dia ingin terus bersekutu dan bergaul dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budinya, punya ciri dia rindu untuk menyembah Tuhan. Jadi penyembahan di sini jangan kita artikan sempit, hanya sekedar kita masuk di dalam kamar kita dan kemudian dalam waktu beberapa menit, beberapa jam kita menaikkan pujian, penyembahan. Itu adalah bagian dari penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kita itu artinya adalah mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi dalam hidup kita sehari-hari pun, di tengah pekerjaan kita, di tengah bisnis kita, bagi saudara-saudara yang masih studi, di tengah kampus saudara, di tengah pergaulan saudara, saudara menunjukkan saudara penyembah-penyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita juga, saya berdoa memiliki sikap seperti ini. Saudara-saudara, yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan berarti dia adalah orang yang mau mentaati semua perintah Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, dia adalah orang yang selalu ingin menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, ciri orang yang menyembah Tuhan, yang mengasihi Tuhan, itu adalah dia selalu ingin berbuah bagi Tuhan. Dia punya kerinduan berbuah bagi Tuhan. Yang pertama tentu saja buah karakter. Seperti firman Tuhan menuliskan di dalam kitab Galatia, ada penguasaan diri, ada buah kesabaran, ada buah kasih, kemurahan hati. Jadi kita ingin memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini adalah ciri orang yang mengasihi Tuhan. Dia rindu berbuah. Dia berbuah lebat dalam karakternya. Kemudian dia rindu berbuah di dalam pelayanan. Dia juga rindu berbuah dalam kesaksian hidupnya. Dia rindu berbuah bagi kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya saya percaya orang yang mengasihi Tuhan dari hatinya yang paling dalam, pelan, lambat, atau cepat, pasti menghasilkan ketiga poin ini. Yang pertama adalah mau mentaati firman. Yang kedua adalah rindu menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki kerinduan, memiliki buah-buah roh. Berbuah bagi Tuhan. Hidupnya ingin menjadi seperti Tuhan. Hidupnya, karakternya, sifatnya ingin menjadi seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita pikirkan apakah kita memiliki tiga perkara ini dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau kita memilikinya, berarti kita pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengharapkan dari kita adalah kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita percaya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sudah mengasihi lebih dari apapun. Mari kita balas kasih Tuhan dengan melakukan ketiga perkara yang telah kita pelajari bersama-sama hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Terima kasih
perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, oh segala perkara dapat ku tanggung ya Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Oh mari katakan, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap percaya Engkau Allah yang setia. Di setiap pergumulan yang mungkin sedang kami alami, ajar kami untuk kami lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh berbuah-buah dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, bentuk lagi ya Bapa sifat karakter kami, bahkan roh kami Tuhan. Mari Tuhan bentuk sehingga semakin menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sebagai bejana-Mu Tuhan. Engkau bentuk lebih lagi Bapa. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya kami boleh sungguh-sungguh lagi mengasihi-Mu di setiap hal yang kami alami hari-hari ini Bapa. Kami tetap yakin dan percaya Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami semua mungkin yang hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan kami Tuhan. Baik kami yang sedang sakit Tuhan, baik di rumah sakit, baik di rumah, apapun sakit penyakit kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terbaik Tuhan berikan buat kami, mujizat kesembuhan-Mu nyata Tuhan. Bapak kami berdoa buat kami yang mungkin bergumul dengan masalah pekerjaan kami, dengan masalah usaha kami Tuhan. Apabila ada kemacetan, apabila mungkin ada halangan, rintangan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati, bukakan ya Bapa setiap halangan, rintangan itu Bapa. Biar kiranya kami boleh diberkati lewat setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan kami berdoa buat segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup mencukupi. Mari Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atas kami semua, sehingga kami bukan hanya diberkati Tuhan, tetapi kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat rumah tangga dan keluarga kami, penuhi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Apabila ada perselisihan, pertikaian, ada mungkin gangguan-gangguan dalam rumah tangga kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan boleh terjadi oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap anggota keluarga yang mungkin sedang salah jalan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang akan pimpin kembali langkah mereka di jalan yang benar sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan memberkati, beri kesehatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Bagi anak-anak kami yang masih studi, kuliah, sekolah Tuhan, jadikan mereka berhasil, agar Engkau jaga lindungi pergaulan mereka. Bagi mereka yang mungkin anak-anak muda merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik. Bagi mereka yang mungkin pasangan-pasangan muda merindukan keturunan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati dengan keturunan ilahi. Terima kasih Bapa. Bagi kami yang berdoa buat anggota keluarga kami yang belum percaya Tuhan, mari Tuhan jamah setiap hati yang kami doakan, biar kiranya mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa. Setiap pergumulan anak-anak-Mu apapun juga, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup tolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat sepanjang hari ini, setiap langkah hidup kami selalu dijaga lindungi Tuhan. Apa yang kami lakukan diberkati Tuhan, menjadi berhasil. Kami boleh dijauhkan dari malapetaka, dari mara bahaya Tuhan, karena Engkau selalu berada di depan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Indonesia, biar kiranya Tuhan pulihkan Indonesia lebih lagi, sempurnakan
detik biar kiranya semakin baik lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh pejabat. Mari Tuhan Engkau beri mereka hikmat untuk bekerja dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat dunia ini. Tuhan kiranya turunlah damai sejahtera Tuhan atas dunia ini. Terima kasih Bapak, inilah seluruh doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudaraku, bukalah hatimu dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan, dan yang menerima dan percaya boleh berkata amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita mengalir dalam hidup kita. Dan jika saudara merasa diberkati melalui program ini, kiranya saudara boleh membagikan dan boleh sharing kepada teman-teman atau sahabat-sahabat saudara, agar kita bisa jadi lebih berkat, menjadi berkat lebih banyak lagi, maksud saya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, sampai berjumpa pada worship in morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.